Dan adapun perkaranya sunnah dan telah terdahulu maknanya sunnah itu 4 segala perkara. Salah satunya yaitu mandi bagi siman yang menghendaki Yaman akan hadirnya Jumat, baik daripada laki-laki atau perempuan, baik merdeka ataupun hamba yang bermukim ataupun hamba yang musafir. Dan adapun waktu mandinya Jumat daripada terbit fajar yang kedua. Dan adapun sedekat-dekatnya waktu mandinya Jumat daripada akan Jumat, afdalun, itu lebih abdal. Maka jika seseorang itu lemah daripada mandinya Jumat, seseorang itu tayamum dengan niat mandi baginya Jumat. Dan adapun yang kedua yaitu membersihkan badan dengan cara menghilangkan bau yang keji daripadanya badan, seperti bau ketiak. Maka menghilangkannya seorang akan barang, maka membersihkannya seorang akan barang yang jatuh padanya barang daripada wangi-wangian dan seumpamanya wangi-wangian. Dan adapun yang ketiga yaitu memakai pakaian yang putih. Maka sesungguhnya memakai pakaian yang putih itu abdalun. Dilanjut dengan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penjelasan ini yaitu menjelaskan tentang yang disunahkan, segala perkara yang disunahkan. Adapun makna hay'ah itu telah terdahulu di belakang, yaitu yang segala yang disunnahkan ada 4 perkara. Salah satunya yaitu mandi. Tentu bagi siman yang menghendaki siman tersebut akan hadirnya Jumat, baik daripada laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun hamba yang bermukim atau musafir. Dan adapun waktu mandinya Jumat yaitu boleh dengan cara memakai wangi-wangian dan seumpamanya wangi-wangian. Dan adapun yang ketiga yaitu memakai pakaian yang putih, karena sesungguhnya memakai pakaian yang putih itu terlebih abdal daripada segala pakaian. Dan adapun perkara sunnah yang keempat yaitu memotong kuku. Jika kukunya seseorang telah panjang. Dan juga pada perkara yang keempat ini disunahkan memotong rambut. Sedemikian apabila sudah panjangnya rambut, maka mencabutnya seorang akan bulu ketiaknya seorang, dan juga mengguntingnya seorang akan kumisnya seorang, dan mencukurnya seorang akan bulu kemaluannya seseorang. Cukup. Kita tunggu azan sejenak. Santri-santri kayak cok semayang juga. Itu mantri itu. Kalau naik sembahyang, cok sembahyang. Acara tetap lanjutkan. Peserta dengan hakim sigap di tempat. Dilanjutkan dengan iskal. Mana tadi ngomong? Gara-gara nami. Dunia orang tu. Dimulai. Banyak press sikit dia tu. Session sudah senang. Kalau bisa lebih dulu banyak murid bawah, murid pohon 6 2 tu murid. Dia apa plan minat dia tak apa bagak. Guru perampung.
awak dinas saya ikut beberapa satu betul itu ada mungkin pucat dulunya dengan awak mungkin pada itu beberapa satu betul Dilanjut dengan iskal. Ya, apabila seseorang tidak sanggup melakukan mandi, adakala karena cacat fisik atau karena ketiadaan tersedia air, maka diganti mandi Jumatnya dengan tayamum. Tapi niatnya niat mandi. Jadi ada tayamum ganti dari wudu, ada tayamum ganti dari mandi. Bagaimana cara bertayamum dengan niat mandi? Cara tayamumnya gimana? Yang pertama menyapu dua wajah, kemudian menyapu dua tangan hingga sikunya, dari telapak tangan hingga siku. Kemudian yang ketiga menyapu kaki hingga mata kaki. Oh, ada menyapu kaki lagi? Ada. Bukan mandi debu, bukan? Bukan. Tolong diterjemah. Jadi disunatkan menghilangkan bau ketek, bau kurang sedap di badan. Sempat diterjemahkan mimmartakin. Itu apa? Terjemah mufradatnya mimmartakin. Wana. Martakin itu apa? Daripada wangi-wangian. Martakin itu pewangi ya? Ya, pewangi. Enggak, jenis bendanya seperti kan wangi, apa minyak, apa dia benda seperti sabun. Menurut peserta tahu apa itu? Pokoknya yang dapat menghilangkan bau ketiak. Jadi martakin ini kesimpulannya pewangi. Ya, pewangi. Ya, terima kasih. pertanyaan yang kedua lubusus siyabil bayat al bayat itu apakah isim fa'il atau sifat musyabahah? Sifat musyabahah. Alasannya karena atas timbangan ladja'un, sama seperti ladja'un bersangatan merah, ini bayyadun bersangatan putih. bersangatan putih. Sifat musyabahah terkadang ia beramal dan juga terkadang dia tidak beramal. Pertanyaannya, apa syarat-syarat beramal sifat musyabahah? Jadi pada kalimat pertama dibaca wahai'atuha wasabaqa ma'dal hayati. Menjadi pertanyaannya kalimat hayat. Coba carikan mufrad dari kalimat hayat. Mufradnya hayatun, hayataini hayatun. Jadi yang jadi pertanyaannya, dia tergolong dalam isim apa? Isim jami' Apa pengertian dari jami'? yang tidak memiliki tasrif. Hayatun, hayatani, hayatun itu tasrif apa bukan? Kan ada mufrad dan tasniahnya. Tapi dia tidak memiliki auzan.
Oh gitu. Kemudian pada kalimat yang biasa kita baca, wa taqribuhu min dhahabih afdalu fa in ajaza an ghusliha, ghusli laha apa liha? Laha. Laha. Coba ditasrif yang lengkapnya yang bersambung dengan dhamir. Lahu lahuma lahum, laha lahuma lahunna, laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna, li lana. Terima kasih. Dewan Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang mulia, peserta yang barusan tampil, pemegang nomor undian 54 atas nama Muhammad Farhan Hafiz, utusan Dayah Subulur Rahmah Subulus Salam. Kemudian peserta yang selanjutnya, pemegang nomor undian 55, dipersilahkan dengan segala hormat. Dan kepada peserta pemegang nomor undian 56, dimohon ke meja Dewan Hakim untuk mengambil makrak. Ya. Kepada peserta pemegang nomor undian 55 dipersilahkan dengan segala hormat. Peserta akan membacakan pada halaman 104 sampai dengan halaman 106 pada matan wal hayawanu kulluhu tahirun sampai dengan matan fa'in balaghahuma fasyartu adamut taghayyuri. Halaman 104 sampai dengan halaman 106. Dewan Hakim, peserta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal qalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'al hayawanu tahirun. Wa ibaratuhu tasadduqu bitaharati daudil mutawalladi minan najasati wa huwa kazalika wal maitatu kulluha najasatun ila samaki wal jarada wal adamiya fi ba'din nusaqi wa ibna adama ay maitatu kullu minha fa innaha tahiratun wa yughsalul ina'i minal wulughil qalbi wal khinziri yursa amaratan bima'i tuhurin ihdahunna mashubati biturabi wa biturabi tuhuri ya'mul mahalil mutanajjisi fa in kanal mutanajjisa bima zakara fi ma'i jarin kadarin kafi mararu sab'a jariyati alaihi bila ta'firi wa iza lam dilanjut dengan makna. Dan hewan, tiap-tiapnya hewan suci kecuali anjing dan babi, dan barang yang diperanakkan daripada keduanya atau daripada salah satu keduanya beserta hewan yang suci. Dan diibarat terbenar dengan suci ulat yang diperanakan daripada najis, dan dianya ulat seperti demikian. Dan bangkai, tiap-tiapnya bangkai najis kecuali ikan dan belalang dan anak Adam. Dan pada sebagian redaksi, dan anak Adam artinya bangkai, tiap-tiap daripadanya bangkai, maka bahwa sesungguhnya bangkai suci. Dan membasuh bejana daripada jilatan anjing dan babi 7 kali dengan air yang suci, salah satu mereka menyertai dengan tanah yang suci,
menyertai dengan tanah yang suci yang meratai pada tempat yang terkena najis. Maka jika adalah yang terkena najis dengan barang yang telah disebutkan pada air yang mengalir seperti gelombang memada kali 7. Cukup, dilanjut dengan surah. Di sini dijelaskan tentang hewan-hewan. Semua hewan suci kecuali anjing dan babi, atau yang diperanakan daripada anjing dan babi, atau daripada salah satu anjing dan babi, baik anjing dan kambing atau kambing dan babi. Dan diibaratkan terbenar dengan suci ulat yang keluar dari bangkai, tidak bernajis, atau selainnya ulat seperti lalat. Dan bangkai, semua bangkai bernajis kecuali ikan dan belalang dan anak Adam. Pada sebagian redaksi tidak dituliskan kalimat al-adamiyah, tapi dituliskan ibna adama, artinya bangkai yang suci. Dan cara membasuh bejana daripada jilatan daripada jilatan anjing dan babi, yaitu 7 kali dengan air yang suci dan menyertai dengan tanah yang suci yang meratai semua tanah pada tempat yang terkena najis. Maka jika adalah yang terkena najis maka jika tanah tersebut terkena najis, tidak usah ditambahkan tanah lagi atas tanah tersebut. Seperti Cukup, dilanjut dengan iskal. Ya, tadi ada teks wama tawallada minhuma, apapun yang lahir dari anjing dan babi dianggap najis. Manusia, dia rupanya manusia tapi lahir dari peranakan anjing. Anak anjing. Dia lahir dari anjing. Rupanya manusia. Najis apa suci? najis. Najis. Manusia kawin dengan manusia, lahir anjing. Rupanya anjing, tapi lahir dari ibu yang manusia. Tidak bernajis. Tidak bernajis. Kemudian di sini disebutkan wa yughsalul ina min wulughil kalbi. Jadi wajib dibasuh bejana dari jilatan anjing dan babi. Jadi yang kena di ember atau kena di pinggan atau barang-barang rumah tangga bukan dijilat, tapi kena badannya. Apakah wajib disama? Wajib. Wajib juga. Jadi nggak mesti cuma karena dijilat. Tidak. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, tadi dibaca wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalbi wal khinziri. Coba di i'rab illal kalbi wal khinziri. Dewan Hakim bisa diulangi pertanyaan? Tadi dibaca illal kalbi wal khinziri. Coba di i'rab illal kalbi wal khinziri. Illa huruf istisna
kalbi kemustasna hukum illa huruf istisna, kalba kemustasna, hukum mustasna mansub ala nasab fathah yang terakhir pada akhirnya. Wa huruf ataf khinzira gataf wa kalba hukum ataf hikumatu matuf alih gataf fatu mansub ala nasab fathah yang terakhir pada akhirnya. Dibaca kalbi wal khinziri. Pertanyaan yang kedua, ma'a itu apa kalimatnya? Ma'a daraf. Daraf itu termasuk isim yang dibina atau isim yang di-i'rab? Termasuk kepada isim yang dibina. Pertanyaan selanjutnya pada kalimat wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Lafaz tawallada itu kalimatnya apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi yang keberapa? Yang pertama. Coba ditasrif. Tawallada, tawallada, tawalladu, tawalladat, tawalladat, tawaladna, tawaladta, tawaladtuma, tawalladatum, tawaladti, tawaladtuma, tawaladatuna, tawaladtu, tawaladna. Oke, kemudian pada kalimat wa yughsalul ina'u min wulughil kalb, coba ditasrif wa yughsalu, tasrif mudhari'nya. Yaghsala, yaghsala, yaghsalu, yaghsalat, yaghsalata, yaghsalna, yaghsalta, yaghsaltuma, yaghsaltum, yaghsalti, yaghsaltuma, yaghsaltunna, yaghsaltu, yaghsalna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan tampil pemegang nomor undian 55 atas nama Mi'raju Salihah, utusan Dayah Terpadu Darul Abrar, Aceh Jaya. Kemudian peserta yang terakhir pemegang nomor undian 56 dipersilahkan dengan segala hormat. Makra kitab ya, makra kitab dibawa ke meja Dewan Hakim. Periode terakhir. Bacaan di halaman 46 sampai 50. Peserta akan membacakan pada halaman 46 sampai dengan halaman 50 pada matan wa furudul wudu sittatu asya'a sampai dengan matan wala budda ma'al ghaslil wajhi. Boleh. Tuan Hakim. Siap. Peserta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a.
ahaduha an-niyatu wa haqiqatuha syar'an qasdus syai muqtaranan bi fi'lihi fa in taraha anhu summiya azman wa takunun niyatu inda ghasli awwali juz'in minal wajhi ay muqtaranatan bidzalikal juz'i la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Fayan bil mutawadhu inda ghasli ma dzukira raf'a hadatsin min ahdathihi au yanwi istibahata muftakirin ila wudu'in au yan. Dilanjut dengan makna. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan fardu wudu itu 6 perkara. Salah satunya niat. Dan hakikatnya niat pada syara' yaitu mengkasat sesuatu beserta menyertai dengan perbuatan. Maka jika tertakhir daripadanya dinamakan akan cita-cita. Dan adalah niat di ketika membasuh awal juzuk daripada wajah. Artinya menyertai dengan demikian juzuk, bukan dengan sekaliannya membasuh wajah, dan bukan dengan barang sebelumnya wajah, dan juga bukan dengan barang sesudahnya wajah. Maka meniat oleh orang yang berwudu di ketika membasuh barang yang disebutkan akan rafa' hadas. Dilanjut dengan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengku ustazah sekalian, pada makalah ini menjelaskan tentang fardu wudu. Jadi fardu wudu ada 6 perkara. Salah satunya yaitu niat. Maka hakikat niat menurut pengertian syara' yaitu mengkasat sesuatu menyertai perbuatan. Maka jika seseorang mentakhirkan perbuatan tersebut, maksudnya jika seseorang tersebut mendahului niat, maka langsung diperbuat, maka yang demikian tersebut dinamakan sebagai cita-cita. Kemudian terletak niat tersebut yaitu di ketika membasuh pada awal bahagian daripada wudu. Maksudnya membasuhnya pada awal bahagian daripada membasuh wajah, yaitu bukan dengan sekalian membasuh wajah, dan juga bukan dengan barang yang sebelumnya. Maksudnya terletak niat bukan ketika sebelum membasuh wajah, dan juga terletak niat tersebut bukan di ketika sesudah membasuh wajah, namun terletak niat tersebut yaitu ketika awal kali membasuh juzuk daripada wajah, maka disitulah terletak niat. Kemudian orang yang berwudu tersebut itu dia meniat di ketika membasuh muka, yaitu dengan niat untuk mengangkat hadas. Ataupun boleh bagi orang tersebut yang berwudu untuk berniat. Cukup. Dilanjut dengan iskal. Ya, bila
peserta sudah berhadas, hendak sholat, maka kita akan niat mengangkat hadas ya. Coba lafaz niat biasa kalau kita lafadzkan niat di hati. Kalau kita ibarat kira-kira bagaimana lafaz niatnya? Boleh berniat seperti ini ketika sudah waktu niat, boleh berniat seperti sengaja aku mengangkat hadas yang sengaja aku mengangkat hadas kecil. Ya, itu kalau boleh. berhadas. Nah, Ya. tadi waktu maghrib sholat sudah berwudu. Ini sudah azan isya mau sholat isya. Kita nggak berhadas, tapi mau wudu lagi. Istilahnya tajdid wudu, ya, tajdid, diupdate wudunya, diperbaru. Tapi tidak berhadas, boleh kan? Niatnya bagaimana? Bagaimana niat seseorang yang ingin memperbaharui wudu, tapi dia tidak berhadas? Kalau kita lafazkan bagaimana? Coba. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Iya, kemudian sedikit lagi tadi tidak dianggap niat itu sebelum wajah. Berarti waktu basuh tangan dan kumur-kumur ada niat? Oh, enggak, bukan di situ ternyata. Enggak. Jadi membasuh tangan dan mulut itu masuk dalam wudu. Iya. Tapi tidak. bukan di situ letak niat, Tengku. Ya, berarti kalau kita tidak niat, adakah dapat pahala dia sunat wudu waktu basuh tangan dan kumur-kumur? Tetap dapat. Tidak ada niat. Tapi kita belum berwudu waktu basuh muka kan? Tapi di tangan, di mulut kan belum berwudu. Yang Tengku maksud gimana letak niat berwudu di Ya, ketika, waktu cuci tangan berkumur-kumur ada niat wudu apa tidak? Oh, enggak. Enggak. Ya, Jadi, terima kasih. ada. Gen, nyan bere, emang gaya sumber, ente sumber. Pertanyaan yang kedua, wahadduhu tulan. Ketemu halaman 49. Wahadduhu tulan. Ketemu? Tunggu. Coba i'rab kalimat tulan. Yang mana, Tengku? Tulan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Tulan ke wahdahu tulan. Wulan ke daraf ke isim cabut huruf khafat. Isim yang mansub dengan cabut huruf khafat. Ya, Benar? nah, Ya. Kira-kira siapa yang menasabkan isim yang mansub dengan cabut huruf khafat? bisa jadi huruf fi, Tengku. Kan cabut huruf khafat. Coba dicermati pada kalimat awal, wa furudul wudu isittatu asya'a ahaduha an-niyatu. Berbincang tentang masalah saraf. Coba lafaz an-niyatu itu madinya apa? An-niyatu, Tengku. Iya. Nayata. Nayata. Coba ditasrif nayata. Nayata. Atau bisa dipikir lagi selain nayata? Nata. Nata. Terus mudhari'nya tinggal sampai ke masdarnya. Oh ya. Nata yunti niatan. Nata yanti Ka. nih dan ya. Ya terus
Nata yunti niatan. Fahuwa naitun. Wadaka manutun. Betul. Nit latanit. Kemudian coba pada kalimat qasdu syai' muqtaranan bi fi'lih fa in tarakha. Coba ditasrifkan tarakhanya. Tasrif itu kalimat apa dulu? Tarakha kalimat Arab. kalimat fi'il go. Ya, fi'il. Fi'il madhi. Oke, coba ditasrif matinya. Tarakha tarakayat tarakhayu. Tarakhayatat tarayakna tarayakta tarakhaituma tarakhaitum tarakhaiti tarakhaituma tarakhaituna tarakhaitu tarakhaina. Ya, terima kasih. Hadirin, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata dari kami yang salah, kami meminta maaf. Hanya kepada Allah kami memohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan tampil, pemegang nomor undian 56 atas nama Wasiatul Maifa Akmal, utusan Dayah Safinatun Najah Naganaraya. Dengan berakhirnya peserta tadi, maka berakhirlah acara musabaqah Qiraatul Kutub pada sore ini. Kami selaku moderator pamit undur diri di hadapan hadirin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tajuk famul kutub. Tajuk famul kutub. Seperti yang kita ketahui, kitab kuning adalah sebutan masyarakat Aceh untuk penyebutan bagi kitab gundul yang merupakan kalam para ulama terdahulu. Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah atau biasa disebut Dayah Zudi yang berletak di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Merebo, Desa Unjung Tanjung telah berdiri sejak tahun 2016 dan telah memiliki 6 alumni yang mencetak para santri yang berkualitas. Dayah Zudi kembali menyelenggarakan pentas Islami santri ke-6 antar Dayah sebarat Selatan Aceh. PIS ke-6 tahun 2023 akan memperlombakan cabang-cabang Musabakoh Fahmul Kutub, Musabakoh Qiraatul Kutub, Hafiz Quran 5 juz antar Dayah sebarat Selatan Aceh. Kegiatan ini akan diselenggarakan mulai tanggal 2 Desember hingga tanggal 6 Desember tahun 2023. Tak hanya antar Dayah, sekolah SDMI, SMP MTS juga ikut berpartisipasi dalam event ini, yaitu Syarhil Quran, pidato bahasa Arab dan pidato bahasa Indonesia.